Perkenalkan, nama saya Sigit Suryadi, NIM M1B11908, asal prodi dari Teknik Kimia Universitas Jambi. Baik, saya di sini akan menjelaskan proses pembuatan nitrogliserin dengan proses nitrasi. Baik, yang pertama, apa itu nitrogliserin? Jadi, nitrogliserin atau C3H5N3O9 merupakan larutan yang mudah meledak, berminyak, tak berwarna, dan berat. Nitrogliserin juga digunakan di bidang konstruksi, industri pertambangan, dan di dunia medis. Jadi nitrogliserin itu biasanya digunakan sebagai bahan tambahan atau bahan campuran untuk pembuatan bahan peledak, yang dimana bahan peledak ini biasanya digunakan di sektor pertambangan. Selain itu juga nitrogliserin juga digunakan di dunia medis. Biasanya kalau di dunia medis itu nitrogliserin digunakan sebagai bahan campuran untuk pembuatan obat-obatan seperti obat untuk penyakit jantung, terkhususnya untuk penyakit jantung. Baik, berikutnya proses pembuatan nitrogliserin. Proses pembuatan nitrogliserin menggunakan reaksi nitrasi antara gliserol dan asam nitrat. Di dalam asam campuran terdiri dari asam nitrat dan asam sulfat. Nah, jadi sebelum gliserol dan asam nitrat dicampurkan atau direaksikan di dalam reaktor, terlebih dahulu nanti asam nitrat dan asam sulfat dicampur menggunakan mixer, baru diteruskan ke dalam reaktor. Karena tujuan dari asam sulfat ini dicampurkan dengan asam nitrat itu berfungsi untuk menjaga temperatur pada reaktor nanti saat reaksi antar gliserol dan asam nitrat berlangsung. Karena reaksi dalam reaksi gliserol dan asam nitrat ini nanti akan menghasilkan air. Takutnya dari air tersebut yang dihasilkan tadi takutnya menurunkan temperatur dari reaktor, sehingga reaktor tidak maksimal untuk kerjanya, sehingga hasilnya pun tidak sempurna atau tidak sesuai yang dibutuhkan atau sesuai yang diinginkan gitu. Pengertian dari nitrasi itu tersebut merupakan proses terjadinya reaksi kimia yang menjamin masuknya satu atau lebih gugus NO2 ke dalam satu molekul, yang reaktannya merupakan senyawa organik. Jadi ini merupakan bahan untuk pembuatan nitrogliserin. Yang pertama, bahan utamanya ada asam sulfat, asam nitrat, gliserol, air, dan sodium karbonat. Baik, ayo kita mulai untuk proses pembuatan nitrogliserinnya. Baik, jadi ini merupakan flowsheet pembuatan nitrogliserin, yang dimana di tangki 1 ada asam sulfat, di tangki 2 ada asam nitrat. Jadi kedua senyawa berikut ini akan dicampurkan terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam reaktor. Jadi mereka langsung dimasukkan ke dalam mixer. Setelah hasil mixing selesai, kedua senyawa tersebut hasilnya langsung dialirkan menuju reaktor untuk siap direaksikan bersama gliserol. Di tangki 3 ada gliserol. Gliserol langsung dipompa menuju reaktor untuk direaksikan bersama campuran asam tadi. Hasil dari reaktor tersebut langsung dialirkan menuju dekanter. Untuk keluaran dari reaktor tersebut terdapat asam sulfat, asam nitrat, gliserol, air, dan nitrogliserin. Setelah itu dipompa menuju dekanter 1 untuk dipisahkan berdasarkan densitas atau massa jenisnya. Di lapisan bawah terdapat produk tentunya dengan sedikit zat pengotor seperti asam sulfat, asam nitrat, air, dan gliserol tadi. Dan siap dimurnikan terlebih dahulu menggunakan air untuk dicuci. Dari tangki 4 ada air H2O dipompa menuju alat mixer 2 untuk dimixing bersama hasil dari dekanter 1 tadi. Di sini hasil dari mixing tadi langsung dipompa lagi menuju dekanter untuk dipisahkan berdasarkan massa jenisnya. Di dekanter 2 hasil di lapisan bawah, karena nitrogliserin itu lebih berat ketimbang zat-zat lainnya yang tadi ada di alat mixer 2 tadi, maka dia akan di bawah. Nah, itu langsung dipompa menuju tangki produk nitrogliserin dan siap untuk di packaging. Nah, hasil dari lapisan atas tadi di dekanter 1 tadi terdapat sedikit produk nitrogliserin, sehingga langsung dimurnikan atau dicuci bersama air dan sodium karbonat. Nah,
air dan sodium karbonat ini terlebih dahulu di mixing di alat mixer, barulah dicampurkan bersama limbah dari decanter satu tadi di alat mixer 4. Setelah hasil mixing selesai, barulah limbah tadi langsung dialirkan menuju unit pengelolaan limbah bersama dengan hasil limbah dari decanter 2 tadi dan dipompa menuju unit pengelola limbah. Jadi untuk hasilnya ada di tangki 7, yaitu nitrogliserin. Jadi terima kasih telah melihat pemaparan dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf jika ada salah penyampaian ataupun kekurangan dari penyampaian saya mohon maaf. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.